Shalom kakak, shalom abang Kevin dan abang Andre. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online kita kali ini. Ketemu lagi sama kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng. Senang kan adik-adik? Senang Kak. Oh jelas senang ya, kakaknya senang, abangnya senang. Adik-adik di rumah juga ikut senang ketemu kakak-kakak dan abang-abang di sini. Nah, persiapkan dulu Alkitab, Kidung Jemaat, buku Ende, dan persembahannya ya adik-adik. Kakak tunggu. Mari kita saat teduh. Amin. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Loh. Kok Bang Andre, Bang Kevin, dan kakak lesu ya adik-adik? Kenapa ya? Kenapa kakak? Mau marah? Mau marah? Kenapa marah? Iya Kak, mau marah rasanya. Jangan marah, karena dibangunin orang tuanya pagi-pagi. Jangan marah ya adik-adik, karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Atau ada yang masih ngantuk? Ayo jangan ngantuk, harus semangat. Nah, untuk supaya adik-adik tidak merasa ngantuk lagi, ayo kita olahraga dulu. Tahu kan lagunya? Tangan kanan, tangan kiri. Oke, yuk bangkit berdiri semuanya adik-adik. Ayo. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Dijentikan, dilambaikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami kembali beribadah, memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, walaupun adik-adik sekolah minggu kami beribadah di rumahnya masing-masing, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kakak atau abang juga boleh jawab. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Ayo angkat tangannya.
Sudah Kak, sudah Wah, jalan-jalan. suka semua ya. Kakak Sudah. juga suka. Apalagi jalan-jalannya sama keluarga ya. Pasti senang sekali. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau berjalan bersama Yesus? Nah, yuk kita nyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau membacakan epistel kita. Epistel kita hari ini tertulis dalam Yesaya 42 ayat 5 sampai 8. Yesaya 42 ayat 5 sampai 8. Kita baca secara bergantian ya adik-adik. Nanti ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Yesaya 42 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kita baca sama-sama ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau melihat teman-teman kita membacakan ayat hafalannya minggu lalu. Sebelum kita membacakan ayat hafalan kita minggu ini, mari kita lihat. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Yesaya 42 ayat 6a. Kakak ulangi ya. Yesaya 42 ayat 6a. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Kita ulangi lagi ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Nah, dihafalkannya adik-adik, kakak beri waktu.
Nah, sudah hafal kan adik-adik? Ayo kita ulangi bersama-sama. Kita ulangi ya. Yesaya 42 ayat 6a. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Loh, Bang Andre dan Bang Kevin kok rebut-rebutan barang sih? Kenapa? Nggak boleh ya. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan loh. Jadi kita harus duduk manis, harus fokus. Seperti adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah harus tetap fokus ya, tetap semangat. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, iya kan Kak? Iya Kak. Iya, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Semakin tinggi. kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami kembali dapat beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberikan Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti firman Tuhan ini, kita mau bersama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita.
Oleh karena itu duduk yang manis ya. Jangan ada yang lari ke sana kemari. Semua duduk supaya bisa mendengarkan dan mengerti tentang cerita firman Tuhan ini. Silakan kakak untuk bercerita. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak. Senang sekali kakak bisa ada di hadapan kalian semua. Walaupun kita masih dalam ibadah online, tetapi kita harus tetap semangat ya. Dan tetap sukacita. Hari ini kakak tidak sendiri, tetapi kakak ditemani oleh Abang Kevin. Halo adik-adik. Oke, kakak akan bercerita buat kita semua. Untuk itu kakak mau kita duduk yang manis, duduk yang tenang ya. Ada seorang anak baru pindahan dari kota yang ada di Pulau Jawa ke kota Medan. Namanya Sam. Dia duduk di kelas 5 SD. Sam adalah anak yang baik, anak yang jujur, anak yang rajin. Dia senang sekali membaca Alkitab dan tekun berdoa. Tuhan Yesus adalah teladan bagi dia. Di kelasnya yang baru, Sam sebangku dengan anak yang bernama Marcel. Marcel adalah anak yang jahat, anak yang suka membuat keributan di kelasnya. Bahkan sering sekali membuat anak perempuan menangis. Sam dan Marcel anak yang sangat berbeda. Di satu ketika, seusai pulang sekolah, Sam dan Marcel pulang bersama-sama. Di waktu mereka melintasi tembok sekolah, Marcel tiba-tiba berhenti. Dan dia mengeluarkan spidol dari dalam sakunya. Sam, ayo kita mencoret-coret dinding ini. Lalu Marcel pun mencoret-coret dinding itu dengan sesuka hatinya. Sam melihat hal itu. Dia bersedih. Dan dia berkata kepada Marcel, Marcel, ayo hentikan. Jangan lakukan lagi. Perbuatan ini perbuatan yang tidak baik. Kalau orang melihatnya, kita bisa dihukum karena perbuatan ini. Lalu Marcel pun tidak mencoret-coret dinding itu lagi. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya, di sekolah, ibu guru memberikan ulangan harian kepada mereka. Sam pun mengerjakan soal-soal itu dengan begitu semangat, dengan begitu teliti. Tetapi Marcel yang ada di sebelahnya sangat gelisah. Lalu Marcel mendekati Sam dan berkata, Sam, minta jawaban kamu dong. Dan Sam menjawab, Marcel, ini kan ujian, kamu tidak boleh mencontek. Kalau ibu guru tahu, kamu akan dihukum. Dan kalaupun aku memberikan jawaban-jawaban ini kepadamu, itu namanya membuat kamu semakin malas belajar di rumah. Dan akhirnya Marcel pun berupaya untuk bisa menjawab soal-soal tersebut. Beberapa hari kemudian, seusai pulang sekolah, Marcel dan Sam pun pulang bersama. Marcel mengajak Sam untuk bertemu dengan murid-murid di sekolah lain. Namun ternyata di antara Marcel dan anak-anak tersebut sudah terjadi pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu dengan anak-anak itu, mereka saling memukul. Sam yang tidak mengerti hal itu ketakutan. Dia berlari menjauh. Dan dia melihat hal itu dari kejauhan. Sam tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Marcel. Dan dia pun berdoa, Tuhan, ampuni kami. Tolong selamatkan Marcel sahabatku Tuhan. Dan Sam pun berteriak, tolong, tolong,
Tiba-tiba beberapa orang bapak datang melerai mereka. Dan anak-anak itu pun lari berhamburan meninggalkan Marcel. Melihat itu, Sam pun datang menghampiri Marcel yang sudah jatuh tergeletak. Dan Sam pun berkata, "Kamu tidak apa-apa, Marcel." Aku tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. "Marcel, bukan aku yang menolongmu. Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Di saat kamu tadi dipukul oleh mereka, aku berdoa agar Tuhan Yesus menolongmu." Terima kasih, Sam. Kamu adalah sahabat yang baik. Selalu menegurku di saat aku salah. Aku berjanji, aku akan menjadi anak yang baik. Mulai saat ini, aku akan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih, Sam. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Sam. Melalui cerita ini kita diingatkan agar kita menjadi saksinya Tuhan. Seperti Sam yang selalu mencerminkan sifat Kristus dari dalam dirinya. Ayo, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan dan perbuatan kita. Biarlah orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan perkataan, perbuatan, tindakan kita. Dan orang bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Tuhan yang hidup dan juru selamat manusia. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Iya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Kalau saat ini Inang Pendeta tanya, adik-adik sekolah minggu kenal nggak sama Tuhan Yesus? Apa jawab kita? Semua kita pasti akan katakan kita mengenal Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus itu siapa untukmu? Ya, ini yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Petrus pun menjawab siapa Tuhan Yesus itu untuk dia. Tuhan Yesus itu adalah Mesias, juru selamat. Ya, Tuhan Yesus juru selamat untuk saya, untuk semua guru sekolah minggu, untuk mama papa, untuk semua adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita, juru selamat kita, maka kita yang sudah diselamatkan haruslah mau hidup, bertingkah laku seperti yang Tuhan kita inginkan. Anak-anak sekolah minggu, tunjukkan dalam tingkah lakumu bahwa kamu mengenal Yesus. Bukan hanya sekedar kenal, tapi kamu mengenal Yesus memang benar-benar kenal, dan kenalnya itu kelihatan dalam setiap tingkah laku dan perilaku kehidupanmu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menunjukkan bahwa aku percaya Yesus, aku kenal Yesus, dia Tuhanku, dia juru selamatku, dan aku akan bertingkah laku seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadilah adik-adik sekolah minggu yang bertingkah laku yang manis, berkata sopan, bertingkah laku yang benar, berkata jujur kepada siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan dan kondisi kita. Ayo kita tunjukkan sama-sama bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan kita dengan baik, yang mengenal kebenaran dari yang Tuhan ajarkan. Tunjukkanlah itu dalam kehidupanmu supaya dunia pun melihat bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Bapa di surga
kalau pada saat ini Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan kami percaya, kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Oleh karena itu ajarkanlah kami dalam setiap kehidupan kami ini, melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan yang benar seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadikan semua kami Tuhan, terlebih-lebih adik-adik sekolah minggu, agar mereka benar-benar dari mulai masa kecilnya menjadi anak-anak yang mau berkata jujur, berkata benar, bertingkah laku yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dalam sikap dan perilaku mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, karena kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Baiklah, abang akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman kita yang pertama yaitu dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia, gereja kita mengadakan perlombaan online. Masih banyak nih adik-adik yang belum mengikuti perlombaan yang diadakan gereja kita. Yuk adik-adiknya untuk mengikutinya, kita ada lomba yang pertama yaitu untuk anak PAUD dan TK, itu ada lomba gerak dan lagu. Untuk adik-adik yang duduk di kelas 1 dan kelas 2 SD, itu ada lomba menyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 dan kelas 4 SD, itu ada lomba deklamasi. Dan yang terakhir untuk adik-adik yang duduk di kelas 5 SD sampai dengan kelas SMP, itu bercerita tentang tokoh pahlawan. Untuk syarat dan ketentuannya, adik-adik boleh langsung bertanya kepada guru sekolah minggunya masing-masing atau baca di warta jemaatnya. Yang kedua yaitu tiap minggu kita akan mengumpulkan persembahan kita ke dalam amplop atau celengan kita masing-masing. Dan nanti di akhir bulan, amplop persembahan atau celengannya boleh diserahkan ke guru sekolah minggu masing-masing atau langsung boleh diserahkan ke gereja. Dan jangan lupa di amplop persembahannya ditulis nama WEG-nya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyanyikan lagu pujian. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya ya untuk Tuhan, yang bagus, yang baik. Oke adik-adik, semangat ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Sonang di Lambung Yesus, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabihian, awan dapotoni.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyanyikan tadi lagu penutup kita dan mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu kita mau tutup ibadah minggu kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.